Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Saya bacakan informasi dari demokrasi.id dengan judul "Dicap pengkhianat oleh Habib Bahar Smith, Ustadz Haikal Hasan sebut kami taat hukum, Presiden kami Pak Jokowi." Ustadz Haikal Hasan atau yang akrab disapa Babe Haikal mengatakan saat ini dirinya hanya taat pada hukum dan konstitusi dengan mengakui Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia setelah menang di Pilpres 2019 lalu. Diceritakannya pada Pilpres 2019 lalu memang dirinya dipercaya menjadi juru bicara Badan Pemenangan Nasional atau BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Saat itu ia mati-matian berjuang untuk memenangkan Prabowo menjadi presiden. Namun ketika paslon yang dibilangnya kalah menurut KPU dan Mahkamah Konstitusi, maka ia harus taat pada aturan yang berlaku. Yang penting pada waktu itu kami berpikir bahwa 5 tahun ke depan jangan sampai Pak Jokowi lagi. Namun ketika beliau terpilih lagi, pilihan kami cuma satu. Kami taat hukum. Kami ikut aturan, kata Babe Haikal dalam obrolannya dengan ahli hukum tata negara yang juga pengamat politik Refli Harun yang disiarkan kanal YouTube Refli Harun, dikutip Senin 22 Mei 2022. Kalau itu yang ditentukan KPU dan MK, ya kami ikut. Presiden kami Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo, sambung Ustadz Haikal Hasan. Sebagaimana diketahui, Habib Bahar bin Smith menyebut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan pengurus Persaudaraan Alumni atau PA212 Ustadz Haikal Hasan pengkhianat. Hal tersebut terlihat dalam rekaman video berdurasi 22 detik yang kini tengah viral di media sosial Twitter. Video tersebut diunggah oleh akun Twitter @mahasiswi_gens pada Rabu 11 Mei 2022 lalu. Prabowo pengkhianat, Haikal Hasan pengkhianat, nggak ada urusan sama ana. Antum jangan sebut-sebut nama pengkhianat di depan ana. Haikal Hasan pengkhianat, tegas Habib Bahar dalam rekaman video tersebut. Demikian saudaraku, informasi singkat mengenai pernyataan atau pendapat daripada Babe Haikal. Itu tadi sudah saya bacakan beritanya. Nah, di sini sedikit saya sampaikan kepada saudaraku bahwa ya kita sebagai umat ya, tidak perlu semakin memanas-manasi, semakin membesar-besarkannya. Apalagi Ustadz Babe Haikal sebagai ulama pasti banyak pengikutnya. Habib Bahar bin Smith ya sebagai ulama, apalagi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak pengikutnya. Jangan sampai para pengikut ini, umat ini ya tercerai-berai, ya saling tidak baku sapa, saling menjauh, saling berkelompok karena adanya perbedaan pandangan oleh kedua ulama kita ini. Jadi itu saudaraku, ini kan masalah urusan pemerintahan. Ya mungkin ada pertimbangan lain apa yang disampaikan oleh Babe Haikal. Ya, jadi tidak perlu pendukung Babe Haikal ya marah kepada Habib Bahar bin Smith. Begitupun sebaliknya, tidak perlu pengikut Habib Bahar Smith benci kepada Babe Haikal. Inilah suatu kehidupan ya. Memang sebagai warga negara Indonesia kita harus ya mengakui pemerintahan yang sayang ada saat ini itu adalah warga negara Indonesia.
Walaupun mungkin di antara kita ada yang tidak suka, ada yang tidak senang, bahkan mungkin benci, tapi apapun itu, Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi adalah presiden kita. Kalaupun ada kebijakan-kebijakan seorang presiden yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi selaku presiden yang belum kita bisa terima, maka berikanlah kritikan atau masukan tanpa harus ada unsur kebencian di dalamnya. Maka di sini saya mengajak kepada saudaraku, saya secara pribadi mendoakan ya Habib Bahar bin Smith, Babe Haikal, termasuk Presiden Jokowi, agar mereka semua senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, kesuksesan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas, dan dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat-tempat yang halal. Mari kita bisa bersabar semuanya. Kita yang sudah baik dalam kehidupan ini, semoga semakin meningkat kebaikannya. Dan mungkin yang kehidupan ekonominya masih kurang mantap, semoga kedepannya dalam kehidupan ekonomi semakin mantap. Saya di sini saudaraku hanya bisa mengajak tentang pentingnya persatuan Indonesia, persaudaraan, walaupun berbeda pandangan dari berbagai aspek. Mungkin bisa saja kita berbeda suku, berbeda agama, ras, etnis, antar golongan, pandangan politik, berbeda profesi, berbeda status. Itu memang adalah suatu perbedaan yang harus terjadi. Namun di sini ada satu hal yang harus kita pegang bersama-sama, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tapi satu jua, yaitu Indonesia. Kita lebih mementingkan keselamatan yang lebih besar, yaitu persatuan. Ini saja yang saya bisa sampaikan saudaraku. Ya, ini saja. Terima kasih. Semoga saudaraku yang nonton video ini juga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan, diberkahi umur yang panjang dan berkualitas. Silakan diskusi, silakan sampaikan kritikan atau pesan atau masukan yang bersifat membangun. Demikian sahabatku, tetap semangat, jaga persatuan Indonesia. NKRI harga mati, Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka, merdeka, merdeka.